Halo, apa kabar? Halo everyone, apa kabar? Nah, pada kesempatan hari ini aku cuma ingin berbagi atau men-sharing sebuah pengalaman atau sebuah cerita bagi kalian yang ingin masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Karena aku sudah semester 6, jadi aku pikir karena beberapa waktu lagi akan ada pencarian mahasiswa baru, pasti bagi kalian itu para mahasiswa baru tamatan SMA masih bingung apakah kalian benar tidaknya akan memilih jurusan ilmu komunikasi. Nah, jadi kesempatan ini kita akan mereview dan bahas semuanya dari ilmu komunikasi, mulai dari mata kuliah, apakah cocok tidak untuk kalian, dan dari basically ke gambaran-gambaran yang akan kalian temui jika kalian masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Nah, untuk itu bagi kalian yang ingin mendengarkan video ini silahkan dengarkan sampai habis dan tidak perlu khawatir, kalian di sini pasti akan mendapatkan ilmunya sehingga nanti setelah kalian di saat pemilihan pendaftaran atau mungkin kalau kalian masuk ke swasta mungkin beberapa waktu lagi akan ada di pembukaan ya, akan ada pembukaan jalur masuk PTS ya kan. Tapi kalau negeri aku kurang tahu apakah masih terbuka atau enggak. Yang pasti jika kalian ingin masuk jurusan ilmu komunikasi, kalian bisa mendengarkan videoku kali ini karena ini benar-benar sangat penting. Oke, jadi let's check out. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah kenapa kalian harus memilih ilmu komunikasi. Nah, karena ya kalian tertarik, kalian sudah melihat background dari fakultasnya dan juga kalian sudah mencari prospek-prospek kerja, magang dan basic dari kalian sendiri, basic skill misalnya atau mungkin kegemaran seperti itu. Nah, kedua, sebelum kalian mungkin nih kalian ragu apakah kalian benar-benar cocok nggak sih ke jurusan ilmu komunikasi ini gitu kan. Ya kalian bisa lihat dari kemampuan uh, public speaking kalian atau mungkin tertarik di dunia desain, fotografi atau bisa juga jika kalian ingin bekerja di pemerintah di bagian humas. Jadi ada beberapa space untuk kalian yang sebenarnya ingin memilih jurusan ilmu komunikasi. Nah, akan kuberitahu sedikit, ilmu komunikasi itu tidak membutuhkan yang namanya hitung-menghitung. Akan ada jurusan yang membutuhkan hitung-menghitung, tapi itu cuma satu kali doang, seperti ibaratnya mata kuliah statistik. Nah, itu cuma ada satu kali di maksudnya selama kalian kuliah. Bisa bayangin nggak sih? Dan itu aku temui di semester 5 mata kuliah statistik dan itu nggak sulit-sulit banget gitu dibanding jurusan lain. Jadi di jurusan ilmu komunikasi kalian tidak akan menemukan yang namanya matematika, nggak penting gitu, nggak ada. Kecuali pemilihan untuk skripsi sih metopel itu, jadi ya cuma sekali doang dan itu juga nggak perlu khawatir. Nah, akan ku beritahu kenapa sih orang banyak ambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, yang pertama, orang-orang yang di ilmu komunikasi itu pertama asik dan juga mereka jauh lebih kreatif, mereka lebih suka bereksplorasi dan yang lebih lagi mereka apa sih stylish dan mudah berbaur dan berkomunikasi. Nah, untuk kamu yang introvert atau yang sulit sosialisasi atau untuk kamu-kamu yang merasa kayak aku akan sulit nih berkomunikasi atau apakah benar sih aku seorang introvert yang pemalu, pendiam dan tidak bisa berbaur dengan orang lain gitu kan, atau tidak begitu memiliki atau tidak belum mengetahui bakat yang kamu miliki itu di mana dan apa, tapi kamu pengen kuliah, tidak masalah jika kamu memilih ilmu komunikasi. Karena apa? Pertama akan gue beritahu sebuah gambaran ketika kalian kuliah di ilmu komunikasi. Mungkin akan berbeda di setiap fakultas di seluruh Indonesia, tapi yang pasti adalah ketika kalian milih jurusan ini akan ada persamaan-persamaannya karena basicnya memang kan ilmu komunikasi ini ke media dan ke humas ya. Jadi kalian harus ingat kajian utama atau uh, kemampuan jurusan yang kalian akan dalami di ilmu komunikasi itu ada dua, yaitu kehumasan yang public relation dan yang kedua itu media. Jadi media ini banyak banget, mulai dari media berita, media jurnalistik, media fotografi, videografi, iklan, desain dan berhubungan dengan media ya pasti terkonsep lah di otak kalian bagaimana sih media tersebut. Nah, untuk kalian yang introvert kalian tidak perlu khawatir,
Di ilmu komunikasi tidak semua mata kuliah itu membutuhkan basic yang namanya public speaking. Jadi public speaking itu ada mata kuliahnya, tapi cuma satu saja, dan itu kalau di fakultas saya itu cuma di semester awal. Untuk semester selanjutnya tidak. Jadi eh, kemampuan public speaking atau kamu berbicara di depan umum itu hanya dibutuhkan ketika presentasi, dan presentasi itu di seluruh fakultas pun ada, jadi tak perlu khawatir jika di komunikasi kamu dituntut untuk harus ekstrovert, orang ekstrovert gitu kan, enggak harus, karena banyak juga di jurusan banyak juga mahasiswa ilmu komunikasi di kampus saya itu yang tidak yang tidak ekstrovert gitu, banyak dari mereka yang introvert. Jadi ya pandai-pandai saja, jadi yang tidak perlu khawatir, karena jika di presentasi pun kan kelompok ya, berarti kalian yang introvert ya hanya perlu mengasah diri untuk misalnya membantu buat PPT, mencari materi dan Word gitu. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan, apalagi jika kalian memiliki skill gitu, apalagi kalian bisa mempunyai fotografi, seni visual fotografi, editing ini banyak ya, ada menggunakan Adobe Premiere, Lightroom, apalagi ya, editing menggunakan software Adobe lah gitu, dan juga ada beberapa software pendukung dari dunia desain, atau menggunakan Word juga bisa. Akan ada mata kuliah yang akan kalian temui, atau mungkin pelajaran yang tidak sebenarnya basicnya desain, tapi kalian bisa menggunakan Word gitu. Jadi tergantung fakultas dan mata kuliah juga sih ya, tapi itulah gambarannya. Nah, di ilmu komunikasi selain media, kan kita bahas media ya, medianya ada fotografi, videografi, dan apa lagi ya, desain poster. Nah, ada media yang namanya jurnalistik. Jadi fokus kajian media itu jurnalistik bisa juga, karena jurnalistik kan bagian dari media ya. Jadi jurnalistik bagian penyiaran seperti radio, kalian bisa temui itu, karena orang-orang yang eh, berada di dunia lingkungan berita, media, itu adalah orang-orang jurnalistik dan orang-orang yang basic pendidikannya itu ilmu komunikasi. Jadi untuk kalian tertarik di dunia berita, kalian bisa terjun ke dunia, bisa memilih ilmu komunikasi, karena gini, berita online yang ada di media sosial kalian seperti kayak akun-akun berita repost, tetapi ada bacaan-bacaan beritanya di bawahnya, itu ada kayak storytelling atau copywriternya. Itu kalian bisa mendapatkan basic penulisan seperti itu di ilmu komunikasi, karena akan ada mata kuliah yang akan mengajarkan tata cara penulisan jurnalistik atau dasar-dasar jurnalistik. Jadi semua itu sudah dibekali di dunia ilmu komunikasi. Untuk di jurusan lain saya kurang paham, tapi yang saya tahu di jurusan ilmu komunikasi kalian akan dibekali hal-hal dasar seperti itu. Jadi untuk pencarian materi dari 5W1H dan bagian-bagian pokok dari berita yang ingin kalian buat gitu kan. Jadi benar-benar lengkap dan komplit. Jika kalian tidak tertarik di dunia media, kalian bisa mengambil yang namanya jurusan atau kefokusan itu dari Humas. Humas itu terbagi, Humas itu seperti public relation dan HRD mungkin, atau lebih ke tepatnya kayak Humas itu cuma perlu memberikan uh, press release dan public speaking yang bagus, serta bagaimana cara kita berpikir kritis terhadap suatu kondisi di perusahaan atau di pemerintahan, di suatu instansi yang nantinya itu akan menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang humas gitu ya. Jadi tidak administrasi ya teman-teman. Humas beda dengan administrasi, oke? Jadi kurang lebih itulah gambarannya. Jika kalian bingung apakah kalian benar tidak sih mengambil ilmu komunikasi, ya santai aja gitu. Yang pasti gambaran awalnya ilmu komunikasi seperti itu. Mau beda fakultas pun aku rasa sama saja ya. Yang penting ya labelnya ilmu komunikasi, ya pasti bertemu dengan media, jurnalistik, broadcasting, humas, nah itu dia gitu. Jadi semuanya sih gampang susahnya tergantung, tapi yang pasti tidak perlu khawatir jika kamu tidak tertarik di dunia editing, kamu bisa menguasai materi lain gitu kan. Jadi tidak perlu dipaksakan, dan semuanya tidak akan memberatkan kamu nanti, sepertinya tidak. Kalau di fakultas saya tidak ya, karena semuanya tergantung dari kemampuan dan basic kita masing-masing. Jadi tidak memberatkan atau membuat kita menjadi shock dan drop akan mata kuliah yang sudah kita ambil seperti itu. Jadi untuk lebih kurangnya silahkan komen di bawah jika kamu masih ragu seputar
jurusan yang akan kamu pilih gitu kan, karena berhubung aku semester 6 jadi akan banyak pengalaman menarik dan beberapa hal yang mungkin kamu penasaran kenapa kamu memilih jurusan yang kamu pilih saat ini. Jadi video ini khusus untuk mahasiswa baru, jika mahasiswa lama tidak perlu menontonnya. Jadi thank you for watching, bye bye.